Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang mengatur peredaran bumi dan langit sehingga terjadi siang dan malam. Zat yang membangkitkan setelah kematian. Zat yang maha memberi kenikmatan di muka bumi ini. Maka sepantaslah kita sebagai hambanya untuk selalu taat beribadah kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Manusia kekasih Allah, manusia yang dalam dirinya terdapat suri tauladan, dan manusia yang kelak di yaumil akhir kita sangat mengharapkan syafaatnya. Sahabat MI Ummu Sabri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas salah satu sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya tercantum dalam 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga. Pada episode sebelumnya sudah banyak dibahas tentang sahabat baginda Rasul yang memiliki kecintaan yang besar terhadap baginda Rasul. Mereka adalah sahabat-sahabat yang memiliki akhlak mulia serta memiliki kecintaan dan ketaatan yang sangat tinggi kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak terkecuali Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Beliau dilahirkan di kota Mekah pada tahun 582 Masehi. Ada 3 orang Quraisy yang sangat berseri wajahnya, yang tinggi akhlaknya, dan apabila berkata tidak pernah berdusta, dan apabila mendengar perkataan tidak terlalu cepat untuk mendustakan. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidupnya, Abu Ubaidah menjadi salah seorang kepercayaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sifat kejujurannya membawa kepercayaan Abu Bakar As-Siddiq untuk memilih Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai penjaga Baitul Mal. Abu Ubaidah bin Jarrah juga seringkali diminta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan muslim. Bahkan ia pernah dilantik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin 300 pasukan muslim di tepi Laut Merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya setiap umat ada penjaga amanahnya. Amanah bagi umatku adalah Ubaidah bin Jarrah. Diriwayatkan dari Malik Ya'qub, mereka berkata, utuslah bersama kami seorang laki-laki yang terpercaya dan sangat terpercaya. Para sahabat yang mendengar hal itu berharap mendapat kehormatan untuk disebut namanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bangunlah hai Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah pun bangun dan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini adalah kepercayaan umat. Sahabat MI Ummu Sabri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang dipercaya dan mampu menjaga amanah, Abu Ubaidah pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar. Dikisahkan dari buku The Great, sahabat Ubaidah berada di garis terdepan untuk membela agama Islam. Ia pun berani masuk ke dalam barisan para musuh dan mampu mengalahkan mereka. Hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa taala membuatnya harus berhadapan langsung dengan ayahnya Abdullah bin Jarrah, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan belum memeluk agama Islam. Sebelumnya
Abu Ubaidah sudah berusaha untuk menghindari sang ayah. Namun sang ayah terus mengejar meskipun berkali-kali menghindar dari beliau. Hingga pertarungan pun tidak terelakkan. Abu Ubaidah pun mampu memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Ia pun merasa sedih pada saat itu. Namun kesedihan Abu Ubaidah bukan karena kematian ayahnya di tangannya. Namun kesedihan Abu Ubaidah pada saat itu adalah ayahnya mati dalam keadaan kafir dan belum memeluk agama Islam. Sahabat MI Musabri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah tersebut membuat Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi orang kepercayaan dan orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ubaidah pun termaktub dalam kisah yang diriwayatkan oleh seorang panglima perang, Amir bin As. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Siapakah orang yang engkau cintai?" Dijawab oleh Rasulullah, "Aisyah." Kemudian ditanya lagi, "Siapa yang dicintai Rasulullah dari golongan laki-laki?" Hingga dijawab, Abu Bakar. Lalu ditanya lagi, "Kemudian siapa wahai Rasul?" Beliau pun menjawab, Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat MI Musabri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas atau dari kisah Abu Ubaidah bin Jarrah, kita dapat memetik hikmah yang banyak. Salah satunya adalah hikmah untuk menjadi seorang yang amanah. Amanah ini sangat penting kita miliki karena menjadi modal utama untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita memiliki amanah yang berbeda. Ada yang diamanahkan menjadi orang tua untuk mengasuh anak-anaknya. Jikalau kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang tua, dititipkan buah hati, dititipkan anak oleh Allah, maka hendaklah kita sebagai orang tua memberikan pendidikan yang layak untuk anak kita, sehingga kelak anak kita menjadi anak yang soleh, yang mampu membanggakan baik untuk agama, nusa dan bangsa. Jika kita diamanahkan menjadi seorang guru, maka kita harus menjadi seorang guru yang baik. Guru yang bisa menjadi teladan untuk siswa-siswa kita. Guru yang memberikan ilmu yang bermanfaat untuk menjadi bekal di kehidupan anak-anak kita kelak. Jikalau kita diamanahkan menjadi seorang pemimpin, hendaklah menjadi pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang bisa menjadi contoh bagi para bawahannya. Pada akhirnya, marilah bersama-sama kita menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada kita masing-masing. Akhirul kalam, wallahu maghfir wa hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.